Tapi yang apa? Tadi jadi presidennya. Iya, cita-cita gitu. Kan Jokowi periode terakhirnya tuh. Iya. Tapi saya enggak mau dipakai baliho. Nah, gini ya. Kalau dari antum sadar berapa? Ya, hoax saja. Enggak, kan antum saya lihat antum sadar selama saya kenal antum banyak ikut kegiatan-kegiatan sosial. Gitu. Salah satunya juga itu raksasa kan? Bagaimana sekarang itu antumnya bagaimana? Atau antum masih sudah enggak aktif di situ atau gimana? Aktif, masih aktif. Oh, masih aktif di grup. Di grup. Di grup ya. Iya. Enggak, jadi saya kan bukan orang bukan aktivis sosial begitu toh. Ya. Tapi kebetulan di Kolaka kan kecil gitu. Kita ji. Iya. Dan kita lihat banyak gerakan-gerakan pemuda-pemudi di Kota Kolaka. Ada yang visinya karena problem ini toh dia mau selesaikan, ada yang karena ini berbeda-beda toh. Yeah. Jadi saya banyak gabung di grupnya, di grup-grup toh, saya minta diundang. Jadi saya tahu karena saya pikir toh Kolaka yang kecil ini kalau pemuda tahu apa masalah yang ada di dalam sini toh, di dalam Kota Kolaka toh. Kalau semua pemuda tahu toh dan sepakat bilang, oh ini yang kita lakukan, kerjakan sama-sama toh, akhirnya bisa selesai semua. Tapi kalau hanya muncul gerakan, tapi muncul gerakan ini, muncul lagi gerakan lain, akhirnya kontradiksi gerakannya, saling bertolak belakang. Bertolak belakang gitu. Kayak ada kita di sisi kita seperti kita toh di raksasa toh. Kita kan tujuan kita itu memberantas buta aksara di Kolaka toh. Iya, yang kayak anak sekolah gitu. Iya, sama untuk menambah minat bacanya teman-teman. Jadi kita biasa sosialisasikan belajar buku toh. Iya. Kita biasa lapak baca di pinggir-pinggir atau sudut Kota Kolaka toh. Di sisi lain ada teman-teman atau komunitas gerakan lain yang membuat event atau gerakan yang membuat orang putus sekolah. Betul kan? Putus sekolah. Seperti banyak komunitas-komunitas itu gerakan bahkan dibantu sama pemerintah daerah, difasilitasi tempat. Komunitas yang kayak bagaimana? Kayak game e-sport toh. Saya berapa? Ya, serius e-sport. Kalau kita di raksasa toh, teman-teman yang bergerak di gerakan memberantas buta aksara toh, dan tujuannya kan mencerdaskan kehidupan bangsa atau di sisi lain ada gerakan yang lain toh. Mereka tidak sadar bahwa mereka itu merusak, betul kan? Serius merusak. Saya temukan tuh anak pemuda yang usia SMA putus sekolah gara-gara ikut e-sport. Iya, gara main game terus orang tuanya. Fokus ke e-sport itu. E-sport tuh, saya bicara langsung sama mamanya. Kenapa Nata begini putus sekolah? Iya, karena main game terus. Kita belikan HP. Iya, nanti mati anakku. Lebih baik main HP daripada makan. Tapi masalah kemarin tuh event itu tinggi ya? Iya, difasilitasi maksudnya. Tinggi apa namanya? Hadiahnya. Karena ada bantuan sponsornya. Pemerintah juga enggak maksudnya enggak edukasi tuh, udah tidak edukasi ke swasta tuh bahwa ndak perlu dibantu, maksudnya ndak perlu seharusnya dibantu gerakan yang seperti itu. Seperti itu tuh, karena setiap proposal itu tuh harus dikaji. Dia ini tujuannya dan hasilnya apa yang akan diberikan tuh untuk apa dampaknya untuk daerah tersendiri. Dan sekarang banyak sekali anak-anak game tuh. Bahkan ada temanku dulu yang gimana kutu buku tuh. Ya. Dia bukan karena kutu buku karena membaca, tapi memang bayar butuhnya. Jadi dia dulu kayak cupu begitu tuh di sekolah. Pas tamat SMA game terus. Saya lihat. Diajak main futsal game. Diajak dulu olahraga apa tuh normal hidupnya, setelah kenal game berubah. Dan itu saya di sisi lain banyak gerakan-gerakan yang baik di Kolaka, di sisi lain juga difasilitasi gerakan-gerakan atau komunitas-komunitas yang menurutku tuh
ini bahaya nih kalau disebar tuh. Nah, sekarang lebih banyak orang terjangkit itu e-sport daripada virus corona. saya sebenarnya lebih takut daripada orang-orang yang terjangkit itu. Game. Ya, saya paham. Kurang saja yang bodoh. Iya, sebenarnya gini ya, masalah e-sport tadi itu. Kan kalau dulu sebenarnya itu dulu lebih mudah edukasinya ke masyarakat. Karena kan kita bisa bilang, apa yang gue bisa dapatkan dari main game? Apa yang gue bisa ambil dari main game? Habiskan waktu berjam-jam, apa yang bisa? Nah sekarang tuh begini ya, kalau kita lihat itu di YouTube penonton game itu banyak sekali. Jadi karena YouTube juga sediakan tempat untuk para gamers untuk buat konten game, dan dari situ mereka bisa dapat uang, sehingga banyak anak muda yang termotivasi dari situ. Jadi bilang itu si gamers ini tuh, yang si ini tuh bisa kaya, bisa beli mobil dengan hasil dia main game di YouTube gitu. Jadi mereka terpengaruh dengan melihat itu, sehingga mereka termotivasinya di situ. Jadi saya bilang dari makanya kalau kita mau bilang sekarang kita mau sampaikan ke orang-orang bilang aku belum dapat dari main game, pasti mereka dari itu. Betul itu. Saya bukan sekedar hina, tapi ini saya kaji, saya coba dekat mereka tuh. Saya pernah datang ke kelompok itu tuh, kelompok anak kul itu tuh. Foto saja. Jadi ini ada teman tuh yang berubah, saya rasa tuh, karena dia teman SD teman SD, SMP sampai SMA tuh, dan kebetulan tetangga rumah, jadi akrab sekali tuh. Jadi setelah ini sekarang berubah hidupnya, maksudnya kekanak-kanakan sekali, nge-game. Yang penting ada Indomie, ada rokok, ada kuota. Jadi saya tanya tuh, maksudnya kita kan sudah tua juga tuh. Jadi saya tanya tuh, saya bilang, masa bisa dapat keuntungan tuh, penghasilan dari sini? Dia bilang iya bisa. Ini kita dalam tiap bulan atau dalam sebulan itu banyak sekali event. Turnamen. Jadi dalam turnamen itu ada hadiahnya jutaan. Turnamen kan mereka latihan, kuota anda gratis toh, beli kuota juga, dan besar besar makan data itu kalau game, banyak. Terus hadiahnya juga toh, kalau 1 juta, 2 juta toh, ini kak tinggi. Nanti untuk sekitar pernah saya dapat itu juga tinggi, tapi dibagi. Enggak, total hadiah misalnya 25 toh, 25. 5 juara. 5 juara 1 itu 5 juta. Biasa yang ngisi itu dalam satu kelompok, dalam satu tim toh ada 5. Jadi dibagi lagi 1 juta. 1 juta per orang. Jadi 1 bulan itu kemungkinannya bisa dapat 1 juta. 1 juta begini. Dibagi lagi. Pengeluaran untuk latihan itu sebanding dengan hadiah yang bakal kita dapat, jadi sama buang waktu juga. Lebih bagus jadi ojol, karena kan sekarang ojol dapat bantuan banyak tuh. Sekarang kita fokus ke ojol saja kita. Bagaimana ojol? Ya saya betulan kalau teman-teman berpikir toh, saya lihat juga kalau ada yang mau cari keuntungan dari game toh, terlalu sedikit mungkin yang bisa sukses dari YouTuber, dari game. Iya, itu yang saya bilang tadi. Dari jutaan gamers yang ada, itu yang kau lihat dia sukses, dia itu hanya sebagian besar saja, dan bisa juga jadi patokan toh. Dan kebanyakan juga orang-orang yang mulai itu yang punya perangkat bagus memang, maksudnya orang-orang yang berada memang yang punya perangkat bagus toh. Kalau masyarakat biasa toh, yang tidak berpikir mau jadi YouTuber tapi hanya sekedar game, bisa aja itu lebih buruk.
Ya, dari cita-cita tinggi kan sekedar game. Yang hanya sekedar hobi ya, misalnya game baru bicara kotor tuh sambil main game. Kan kebanyakan main game harus bicara kotor. Tidak boleh bicara, tidak boleh. Harus bicara kotor. Pernah saya main juga. Saya download tuh, saya main. Enak. Enggak, saya main. Connect tuh satu dunia. Banyak. Connect. Itu juga. Serunya mereka bisa terkoneksi dengan game online. Seru, tapi kita kan umat muslim tuh orang Islam yang sadar kalau ada waktunya yang kita prioritaskan. Dan kalau main game, kalau saya kan jago main bakat game. Dan saya pernah usaha game, dia pernah tuh bukan di PS3. Jadi game tuh, main PUBG atau apa tuh, saya lama mati tuh. Akhirnya dari 100 peserta kita yang paling jago main tuh, kita banyak sekali waktu kita terbuang, bisa sampai 2 jam. Karena boxnya. Misalnya kalau yang noob itu tuh, orang biasa itu tuh, baru main, keluar lagi. Jadi akhirnya waktunya lebih banyak frustasi, nggak bisa main game, nggak bisa banyak waktunya yang direnungkan saja. Ya dari apa? Ya orang tuanya harap anaknya. Tapi di satu sisi juga ada yang mendukung hal ini besar gitu. Enggak, sebenarnya juga saya tuh kembali lagi di raksasa tuh tadi. Ya. Kita itu kenapa saya jengkel karena itu maksudnya banyak betul-betul tahun ini banyak saat kita keliling tuh teman-teman keliling survei tuh kenapa apa yang menyebabkan anak-anak muda sekarang putus sekolah tuh anak SMA pelajar-pelajar. Ya. Itu yang utama karena keseringan main game online. Apalagi setelah pandemi ini di rumah saja. Momen nih kayaknya. Iya. Maksudnya karena nggak sekolah ini juga maksudnya pemerintah juga hanya nggak sekolah yang punya banyak waktu nanti. Kalau kita di raksasa kan sebelum pandemi kita relawannya tuh kita mendata anak-anak yang putus sekolah atau memang tidak pernah sekolah tuh karena keadaan ekonominya orang tua yang tidak bisa sanggup untuk bersekolah anaknya. Jadi itu yang kita rangkul tuh kita jadikan anak didik. Jadi masih di Kolak itu masih banyak sekali anak orang yang yang buta aksara tuh banyak sekali. Bahkan pemerintah dari karena tuh di raksasa tuh antum selama antum di raksasa keliling itu maksudnya memang masih banyak sekali tuh anak-anak yang belum bisa membaca. Iya banyak anak TK belum saatnya membaca. Enggak banyak, kalau bukan cuma anak-anak, pemuda bahkan ada pengamen tuh banyak dapat lagu tuh dia tuh membaca. Pengamen di Kolaka tuh sekolah ngamen di Wiskul tuh ternyata tidak bisa membaca tapi dia bisa apa lagu dari pendengaran. Iya, tapi ternyata kita survei tuh kita door to door ke rumahnya masyarakat tuh. Kita mau selamatkan orang-orang yang tidak sekolah tapi tidak bisa membaca tuh dan tidak ada peluangnya untuk belajar diajar tuh. Akhirnya kita datang untuk fasilitasi. Ternyata banyak sekali, bahkan ibu-ibu, bapak-bapak belum bisa baca banyak sekali di Kolak. Dan anehnya tuh survei maksudnya data yang dipunya tuh sama pemerintah tuh itu angkanya kayak gimana kayak tidak sesuai yang di lapangan. Maksudnya di pemerintah kayak seakan-akan bukan menutupi tuh mungkin karena tidak ada anggaran untuk perimen data atau apa tuh. Akhirnya dibilang datanya masih sedikit yang tidak bisa baca. Ternyata banyak sekali. Iya, baru kayaknya memang jarang saya lihat ada namanya komunitas. Komunitas yang bergerak dalam hal bidang ini tuh. Jadi sebenarnya saya juga tuh teman-temanku tuh itu kita kan action kita berkegiatan sosial itu harus action di lapangan tuh, bertemu langsung, mengajar anak-anak face to face tuh. Jadi setelah ada pandemi begini kita juga bukan
melindungi diri toh, kita ingin lindungi mereka juga toh. Iya. Jangan sampai kita yang terkena toh, bawakan mereka virus. Akhirnya setelah pandemi ini nggak ada aktivitas aktivitas belajar mengajar. Jadi mereka juga. Iya, anak-anak ini yang kebanyakan toh, anak-anak pemulung di seputaran Kolaka toh. Iya. Akhirnya mungkin tidak tahu sampai kapan pandemi ini toh. Iya. Bahkan solusi yang lain pun pemerintah belum bisa maksimalkan toh. Apalagi masalah yang ini yang dari dulu nggak pernah selesai. Iya, nggak selesai. Masalah ini saja pandemi kita masih bingung-bingung toh bagaimana kebijakan yang pemerintah pusat atau pemerintah daerah tangani ini. Apalagi tentang itu. Mana lagi orang-orang tuanya mereka toh. Biasa saya lihat saya malu biasa toh. Saya tuh sebenarnya saya suka malu. Sanggap mereka itu orang-orang yang saya kenal tuh kayak keluarga begitu ya. Jadi sama lu biasa bilang ini mau dibantu. Sekarang kita keluarga aku ini kenapa? Kayak sekarang kan saya bilang itu orang-orangnya jadi mau dimintakan bantuan. Orang dekat-dekatnya aja. Orang-orang dekatnya gitu. Benar saya tidak baku kenal memang, tapi karena saya tahu dia betul-betul sesuai datanya yang kita survei dulu tuh, anaknya putus sekolah karena orang tuanya tidak bisa ongkosi dan betul-betul orang tuanya miskin tuh, berkekurangan betul. Apalagi setelah pandemi ini tuh banyak gerakan sosial tuh, dari komunitas, dari lembaga, bahkan dari pemerintah juga tuh, dari mahasiswa. Tapi saya lihat ternyata alhamdulillah kebanyakan yang dapat bantuan betul-betul orang tuanya itu, murid-murid dari raksasa. Banyak. Atau kebanyakan betul-betul orang-orang yang memang toh membutuhkan dan anak-anaknya. Tapi yang maksudnya ini murni yang mengajar itu murni memang mereka relawan memang rela. Di bensin. Oh, dan bensin datang sendiri, setelah itu datang bawa otaknya bisa aja. Kira. Nggak ada bantuan. Kita sebenarnya banyak toh di raksasa toh, itu banyak bantuan sebenarnya, banyak sekali bantuan buku, bantuan dana toh. Tapi karena kita juga tenaga yang kurang toh, dan saya sebagai relawan lama di situ toh. Biasa bilang penyematan relawan. Relawan lama tuh saya bilang kayaknya salah kita kalau kita terima banyak bantuan terus efek atau gerakan tidak terlalu berefek ke Jadi kalau hanya tidak maksimal lah. Iya, tidak maksimal tuh. Kalau yang dengan tenaga yang bisa kita lakukan tuh, sekiranya sedikit saya bantuan dulu yang kita diberikan. Jadi sampai sekarang masih banyak orang bertanya-tanya tuh kenapa tidak dilegalkan saja tuh atau dibuatkan yayasan atau apa tuh. Iya. Tapi karena memang diberikan amanah tuh, karena kita tujuannya pertama karena mau jadi relawan tuh, akhirnya setelah lama berdiri karena istiqomah berbuat itu tuh, akhirnya banyak bantuan-bantuan dan bisa kita tergiur. Dan parahnya kalau kita sudah tidak jadi relawan yang murni, ndak betul-betul bisa peduli sama masyarakat. Bukan lagi. Iya, karena tujuan kita kan sudah berpindah gitu, bukan untuk itu. Visi misinya itu gerakan hanya sebagai jawab saja, alat untuk bisa. Kalau kita dapat bantuan tuh pribadi, sebenarnya banyak sekali dari kementerian tuh banyak sekali bantuan. Terus sampai hari ini ada teman-teman raksasa tidak ada lagi kayak rapat atau apa, tidak ada. Rapat? Tidak, di grup sih. Di grup, tapi mereka masih aktif jadi grup. Tidak juga. Saya lihat relawannya kan jiwanya memang jiwa relawan semua tuh. Yeah. Relawannya semua aktif di gerakan lain sosial. Gerakan sosial, ada bagi-bagi masker, bagi-bagi sembako, bagi-bagi berita yang real, yang bukan hoax. Ya memang saya tertarik sama yang tadi apa yang
sebenarnya harus kita pikirkan juga itu bagaimana kita bangkitkan lagi minat bacanya anak-anak. Oh iya. Ya antum buat ini tuh, maksudnya tempat ini. Enggak, bukan saya buat ini, saya dikasih bantuan. Iya, maksudnya antum memfasilitasi lah kayak ruangannya untuk. Iya, ini juga sempat aktif tapi karena ada pandemi itu, kita ditutup untuk umum dulu. Misalnya tadi apa masalah minat baca karena atau kenapa saya waktu SMP dulu itu SMP di semester 1 mungkin karena memang kan dulu ada fasilitas kayak Android apa HP, jadi kayak masuk di perpustakaan itu kayak sesuatu yang yang kayak hiburan atau hiburan tersendiri kita juga. Jadi saya kalau dulu waktunya misalnya di sekolah atau guru tanda masuk pasti tuh kita diizinkan keluar, kasar memang alasannya itu ke perpus, mau kemana ke perpus baca buku. Saya ingat sekali itu tuh baca buku sebelah baca buku apa cerita-cerita kita bukan sembarang nih bacanya, ini memang membaca lah kita, minat baca itu masih bagus. Nah belakangan ini mungkin karena itu ya tadi saya bilang fasilitas kayak kita main game jadi itu kayak baca itu kayak sudah kayak mau ditinggalkan gitu, kayak aktivitas baca itu memang sudah enggak jangan enggak tapi juga karena sekarang kan sebenarnya enggak minat baca sebenarnya tuh ada ya, cuman beda. Enggak, minat baca itu tinggi. Tinggi. Itu lah. Karena kenapa? Kita tidak sadar. Sebenarnya kita itu minat baca itu tinggi, tapi daya tahannya yang kurang. Daya tahan membacanya. Minat baca ada. Biar hoax kita baca. Itu lah. Di sosmed apa saja tuh yang muncul tiba-tiba berita-berita langsung kita klik, kita bagus dulu langsung kita Kita tinggi minat bacanya. Tapi yang itu daya tahan baca. Kalau tidak menarik apa yang disajikan atau apa tuh langsung kita cancel. Yang kayak enggak bagus bahasanya langsung skip saja. Gitu juga memang karena apalagi sekarang tuh dan ke depan mungkin Menteri Pendidikan kan orang yang jago di tuh apa gak di yang Menteri Pendidikan Nadiem tuh dia selalu mereka belajar itu dan mungkin nanti metode belajar yang mungkin tepat setelah pandemi ini tuh dan insya Allah setelah berakhirnya pandemi mungkin pemerintah juga harus belajar bahwa harus dimanfaatkan juga memang teknologi tuh bukan sekedar diperbanyak aplikasi game di dalam situ, tapi seperti ruang guru tuh. Oh iya, fasilitas belajar fasilitas belajar tuh. Tapi di sisi lain juga kan sekarang ini pandemi, jadi murid-murid disuruh belajar dari rumah, kerja soal, kerja PR-nya juga tuh di rumah. Dan ternyata ini tuh banyak orang yang mengeluh. Sekarang mengeluh, orang-orang tua murid tuh yang mengeluh. Terlalu setelah pandemi itu mereka disuruh ajar anaknya itu mengeluh bilang susahnya paling soalnya soal tugas-tugasnya itu baru harus direkam baru dikirim di grupnya kan, di grup sekolahnya tuh. Banyak orang mengeluh, bahkan tetanggaku karena dipaks, maksudnya diharuskan tuh harus begitu online tuh. Harus udah cicil HP. Itu maksudnya pemerintah tidak pernah pikir sampai sejauh itu tuh orang tua ternyata ternyata. Iya, orang tua ingin anaknya belajar tuh. Harus udah cicil HP. Setelah cicil HP, ada HP-nya tuh. Ternyata kuotanya enggak ada. Enggak ada kuotanya. Beli lagi kuota lagi. Banyak sudah belajar lagi ini. Iya, jadi jadi nambah beban. Mana bayar uang sekolah, terus isi bayar lagi kuota, dan itu cicilan HP juga belum lunas. Karena juga kalau saya bilang online biasanya pada efektif juga karena jaringan kan yang kadang juga ngadat. Dan kita memang dari dulu tuh Indonesia tidak pernah siap, maksudnya pendidikan Indonesia tuh tidak pernah siap belajar secara online, tidak pernah. Maksudnya kalau
kita lihat saja orang di sekolah tuh, di SMA apalagi tuh. Iya. Bahkan di mahasiswa di universitas pun begitu. Kita lihat saja orang bawa seminar pakai proyektor gitu. Kayaknya bisa. Kayak sesuatu yang secara langsung kita lihat, apalagi yang kita belajar dari live toh, live belajar. Kebanyakan live gombal sih. Live gitu. Bergaya sih, bukan belajar. Jadi sebenarnya itu banyak hal yang akan berubah setelah pandemi ini. Banyak hal yang akan berubah dan harus kita manusia tuh belajar lihat situasi dan kondisi. Kayaknya begini, kayaknya pendidikan metodenya seperti ini tuh. Akan berubah betul. Mungkin nanti manusia akan gimana agak kurang, karena bukan kita manusia ini makhluk sosial toh, yang satu hari tidak berinteraksi sama orang, kayak kita tuh stres juga. Tapi dari dulu semenjak adanya sosial media toh, kita dibatasi interaksi sosial secara langsung sama HP. Bahkan kita duduk begini toh, kalau kita tak aktif sama-sama, kita sibuk main HP sama-sama toh. Tapi dari dulu memang kita tidak sadar kalau kita toh interaksi itu sudah di sosial media. Kita lebih banyak di sosial media daripada interaksi sosial dari story toh. Sekarang kita tidak perlu bertanya apa kabar teman-teman. Tidak perlu, kita lihat saja story-nya. Dia lagi di sini. Iya, dia lagi di pantai. Dia lagi di pantai. 1 minggu teman tidak ada story-nya, pasti kita berpikir, kenapa ini orang sakit atau apa? Karena di sosial media kita berpikir kehidupan itu sepenuhnya di situ. Orang curhat, orang apa semua di situ. Ketika dia tidak aktif di sosial media dalam 3 hari, sakit mungkin kita jenguk. Kenapa pernah muncul di grup ini? Kenapa pernah muncul di grup? Begitu muncul ya. Dari mana, teman? Pada kayaknya Andi sudah berapa jam nih? 1 jam udah. Ini kita acukan dulu podcast kita hari ini ya. Kita syukuran jazakallahu khair kepada Ilham. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari kehidupan kita, terus khususnya kita di Kota Kolaka. Ya, masih banyak PR, masih banyak hal-hal yang perlu kita benahi sama-sama. Yang mudah-mudahan setelah pandemi atau setelah pandemi ini kita bisa memperbaiki segalanya ya, hal yang belum kita benahi.